Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Tania Cahaya Permata Hidayat dan Trisa Divya Rahmadianti. Kami akan mempresentasikan implementasi kami terhadap sistem informasi pemasaran perumahan pesona Permata Hijau 2 Subang. Berikut adalah implementasi kami terhadap sistem yang akan kami buat, sistem yang berupa website. Adapun pada sistem kami ini terdapat tampilan landing page untuk customer dan juga tampilan kelola admin. Untuk tampilan landing page ini terdapat beberapa navigasi bar seperti home, about, informasi KPR maupun kontak. Untuk tampilan ini, customer bisa mengakses login ataupun melihat informasi-informasi perihal perumahan pesona Permata Hijau 2 ini. Di sini untuk di tampilan informasi perumahannya terdapat daftar rumah yang terdiri dari foto-foto rumah seperti macam-macam rumah subsidi, komersil maupun ruko. Kemudian ada fasilitas perumahan kami dan alasan mengapa memilih kami. Selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana customer melakukan login. Di sini kita akan mencoba login terhadap sistem. Pertama, kita itu klik login. Jika customer sudah memiliki akun, maka login bisa dilanjutkan dengan memasukkan email dan password. Namun, jika customer belum memiliki akun, maka bisa dilanjutkan dengan proses register dengan mengklik register di bawah sini. Misalkan saya mencoba untuk meregister akun saya. Pertama, di proses register ini kita memasukkan nama, kemudian email, kemudian password, nomor telepon, dan alamat. Setelah itu, register dapat dilakukan. Jika register berhasil, maka kita akan ditujukan kepada form login kembali. Setelah itu, kita bisa melakukan login untuk akun kita yang tadi. Jika password atau email salah, maka akan mendapatkan pemberitahuan bahwa email dan password kita salah. Saya akan mencoba memasukkan email dan password kembali. Namun jika login sukses, maka tampilan akan kembali ke tampilan home untuk customer. Dan navigasi untuk login tadi akan berubah menjadi nama customer itu sendiri. Namun, jika kita melakukan register dan email yang sudah digunakan itu digunakan kembali, maka akan ada pemberitahuan bahwa email telah digunakan. Misalkan saya beri contoh, saya memasukkan nama, kemudian email tidak dirubah, kemudian saya masukkan nomor telepon, dan alamat. Saya akan melakukan register dengan email yang sudah tercantum. Maka akan tambah seperti tadi, pemberitahuan bahwa email tersebut sudah digunakan. Pada sistem ini juga dapat dilakukan login untuk admin. Login admin ini bertujuan untuk agar admin dapat mengakses dashboard kelola admin, di mana dalam dashboard tersebut terdapat data-data seperti data rumah, data pemesanan, data customer. Login admin dilakukan dengan mengklik tombol admin, kemudian memasukkan email dan password.
kemudian klik login. Ketika login berhasil, maka akan ada pemberitahuan login berhasil dilakukan. Dalam dashboard admin terdapat beberapa menu, yaitu ada customer, kemudian daftar rumah, dan booking rumah. Dalam dashboard admin juga terdapat data-data yang ditampilkan seperti daftar jumlah rumah, kemudian pemesanan, kemudian customer ataupun laporan. Dalam admin, kita bisa melakukan logout dan klik tombol logout. Kemudian, dalam data customer, terdapat data-data customer atau user yang telah melakukan registrasi sebelumnya. Seperti contohnya untuk yang tadi didaftarkan yaitu adalah dengan nama Cahaya. Kemudian dalam user ini kita dapat menghapusnya. Kemudian yang kedua itu ada daftar rumah. Daftar rumah berisi data-data rumah yang dimasukkan atau didaftarkan. Kita bisa menambahkan data rumah. Dalam data rumah ini ada nomor, nama rumah, deskripsi dari rumah tersebut, kemudian harga, uang muka, dan statusnya. Kemudian ada jumlah kamar mandi ataupun daya listrik dari perumahan tersebut dan luasnya. Kemudian yang terakhir itu ada booking rumah. Dalam booking rumah ini terdapat data pemesanan yang akan dilakukan oleh user nantinya, di mana ada nomor, property ID, ID user, kemudian ada uang muka, tanggal pemesanan, booking status, dan action. Untuk melakukan logout dalam kelola admin ini, kita cukup mengklik user di sini, kemudian klik logout. Maka ketika admin melakukan logout, sistem akan kembali ke landing page pertama kali ketika sistem akan diakses. Untuk membedakan login antara customer dan admin, kami menggunakan role atau role dalam database kami, di mana dalam database user itu sendiri terdapat role, yaitu admin atau user. Kemudian untuk membedakan hal tersebut dapat dibedakan pada out controller, di mana ketika user memanggil email untuk pertama kali dan ditemukan bahwa email tersebut memiliki role admin, maka akan melakukan login kepada dashboard admin. Ataupun ketika email tersebut ditemukan bahwa role itu user, maka login akan masuk kepada dashboard user atau customer. Kemudian ketika email atau password salah, maka nanti akan ada pemberitahuan bahwa email atau user yang dimasukkan itu salah. Untuk membuat tampilan dari sistem ini, maka kita membuat tampilan pada resource, kemudian view. Kita membagi view ini menjadi beberapa bagian, yaitu ada admin, out, dan home. Admin ini sendiri untuk tampilan dashboard admin, dan home itu sendiri untuk tampilan landing page atau dashboard dari user atau customer. Dalam admin, kita memiliki tampilan untuk properti booking atau pemesanan, dan user ataupun customer. Kemudian dalam home kita memiliki index dan about. Untuk partial ini sendiri yaitu footer, header atau hidden navbar ini digunakan ketika kita mengakses indeks, maka kita tidak perlu membuat navbar ataupun footer secara satu-satu. Kita hanya memanggil atau mengincludekan dari blade yang telah dibuat. Sekian presentasi dari kelompok kami untuk implementasi sistem yang akan kami rancang.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.